Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekaliannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua, terlebih lagi kepada saudara-saudari seiman, Bapak Ibu sekalian. Kalau pada saat ini kita boleh berjumpa secara online melalui siaran televisi Nusantara, itu kiranya tidak mengurangi rasa semangat kita, iman kita sehendaknya bisa bertambah lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sekalipun kita bertemu melalui via online seperti ini. Doa kami sekiranya Ibu Bapak berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehat selalu, jauh dari mara bahaya, dan segala sesuatu yang direncanakan Tuhan boleh berikan berkat sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang mendasari perjumpaan kita Ibu Bapak pada saat ini yaitu khotbah yang tertulis di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Itulah kiranya yang mendasari perjumpaan kita secara online di minggu hari ini, minggu tanggal 22 Januari 2023. Oleh karena itu saya akan membacakan demikian 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebaiknya kita masing-masing juga membuka Alkitab kita di rumah. Saya akan pimpin pembacaan dari sini dan Ibu Bapak baiklah mengikutinya di dalam hati masing-masing dan membacakannya bersama-sama dengan saya. Demikian perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada orang lain lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan dimanapun pada saat ini kita berada, sampai saat ini belum ada berita atau informasi yang kita dengar mengenai kesudahan perpecahan, peperangan, konflik dari negara Ukraina dan Rusia. Mengapa saya buka khotbah ini mulai dari sana? Karena memang khotbah pada hari Minggu ini mengenai perpecahan. Dan itu terjadi sekarang ini di negara belahan Eropa sana, Ukraina dan Rusia saat ini. Mereka masih gencar melakukan konflik
perpecahan itu masih terjadi di negara mereka dan juga negara-negara yang lain hingga saat ini, Palestina dengan yang lainnya dan sebagai macamnya, banyak sekali perpecahan-perpecahan konflik yang terjadi hingga saat ini. Tidak mungkin ada konflik jika kedua belah pihak yang berkonflik itu berada dalam satu pemahaman, berada dalam satu pemikiran. Karena ada dua pemahaman yang berbeda, maka terjadilah konflik. Terbentuklah suatu perpecahan karena berangkat dari pemahaman yang berbeda, tidak bisa menerima perbedaan itu, maka terjadilah perpecahan itu tadi. Nah, ternyata bukan hanya pada saat zaman yang maju ini saja, bukan hanya pada zaman modern ini saja yang terjadi konflik seperti itu. Ternyata justru dahulu juga banyak konflik-konflik terjadi. Banyak perpecahan-perpecahan yang terjadi. Bahkan di dalam tubuh Kristus itu sendiri, yaitu jemaat Tuhan, gerejanya terpecah-pecah. Mengapa demikian? Karena itu tadi, perbedaan pemahaman, perbedaan pemikiran yang terjadi di tengah-tengah tubuh Kristus itu, yaitu jemaat Tuhan. Oleh karena itu, inilah yang terjadi Ibu Bapak jemaat yang terkasih dimanapun sekarang sedang berada. Perpecahan itu yang terjadi di jemaat Korintus. Maka perlulah Paulus mengirimkan suratnya untuk mengingatkan. Karena Paulus sudah mendengar dari keluarga Chloe bahwa terjadi begitu banyak golongan-golongan di jemaat Korintus itu. Terjadi begitu banyak golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Kefas, mengatasnamakan Paulus, mengatasnamakan Kristus, mengatasnamakan Apolos. Itu tadi kita bisa baca informasi dari firman Tuhan. Setidaknya ada 4 golongan yang terjadi di sana. Mereka mengklaim, oh tidak, golongan Paulus yang benar. Oh tidak, kami yang paling betul. Oh tidak, karena Kristus yang menebus, maka golongan Kristus yang paling benar. Oleh karena setiap golongan itu mengklaim semuanya benar, maka terjadilah perpecahan di dalam jemaat. Ibu Bapak, dalam tubuh Kristus itu sendiri, jika kita tidak menjaga kemurnian ajaran dogma, bisa terjadi perpecahan. Apalagi di luar tubuh Kristus itu, apalagi di luar gereja. Di gereja sendiri juga sangat rentan terjadi perpecahan. Apalagi di tengah-tengah rumah tangga, itu yang lebih kecil. Lebih besar lagi apalagi di tengah-tengah desa. Lebih besar lagi di tengah-tengah kabupaten, lebih besar lagi di tengah-tengah negara kita. Bisa saja terjadi jika semuanya mengklaim masing-masing saya yang paling benar. Perpecahan itu tidak bisa dihindarkan jika semuanya mengatakan kebenaran masing-masing tanpa mau mendengar, tanpa mau menerima kebenaran dari orang lain. Oleh karena itulah Paulus merasa perlu adanya satu surat yang dikirimkan kepada jemaat Korintus. Itu kenapa dia katakan tadi, yang aku ingat hanya Krispus, Gaius, Stefanus, hanya itu yang kubaptis. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Itu mengapa dia hendak mengatakan, jangan atasnamakan aku oleh karena perpecahan yang terjadi ini. Jangan atasnamakan aku atas apa yang terjadi, pertikaian konflik yang terjadi di jemaat pada saat ini. Karena apa? Siapapun orangnya, bagaimanapun bentuknya, karena dia sudah diselamatkan oleh Kristus di salibnya, maka semuanya akan sama. Semuanya tidak ada perbedaan, tidak ada yang berbeda di hadapan Tuhan. Karena semuanya sudah berada di dalam salib Kristus. Di dalam salib, di dalam pemberitaan kasih setia Tuhan, di dalam Injil yang sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Itulah kekuatan.
Itulah kekuatan yang diberikan kepada orang yang percaya. Maka tidak perlu kita berlelah letih mengklaim saya yang paling benar. Karena seperti kita teringat bagaimana anggota tubuh kita ini membawa masing-masing kepentingannya. Anggota tubuh kita ini membawa masing-masing kegunaannya. Tidak mungkin mata mengatakan aku yang paling benar, aku yang paling perlu, tanpa mengingat fungsi guna kaki yang membawa tubuh ini semua berjalan kemanapun pergi. Tidak mungkin tangan ini mengatakan dia yang lebih perlu karena dia bisa menggapai, tanpa mengingat kegunaan yang lain. Kita bisa mengatakan kegunaan telinga dan lain sebagainya untuk saling memperlengkapi, menyempurnakan bagaimana tubuh itu bisa berguna, bergerak, mencari, menemukan apa yang dia perlukan di dalam kehidupan, apa yang dia perlukan di dalam tubuhnya ini. Demikian juga dengan kita, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus. Jangan sampai keegoisan manusiawi ini membuat kita jatuh ke dalam perpecahan. Tidak mungkin kita mengatakan kita yang paling benar, tidak mungkin kita mengatakan kitalah yang paling berguna, tanpa mengingat keberadaan teman-teman kita yang lain, tanpa melihat keberadaan orang lain di sekitar kita. Jika kita demikian hanya mengandalkan, hanya mengakui apa yang kita boleh miliki, apa yang kita dapatkan di dalam diri kita, maka hati-hati, kita akan masuk ke dalam perpecahan itu. Jika sudah masuk di dalam perpecahan, maka tidak ada lagi kedamaian. Jika tidak ada lagi kedamaian, maka lelah letihlah kita untuk selalu berkonflik. Tenaga habis, waktu kita juga tercurah, semuanya akan habis oleh karena konflik itu tadi. Bisa kita lihat, tidak ada yang bahagia oleh karena konflik. Tidak ada yang senang. Tidak ada yang berpesta pora oleh karena konflik. Yang ada hanyalah air mata, yang ada hanyalah darah, yang ada hanyalah penderitaan jika sudah terjadi perpecahan. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada pada saat ini, mungkin saja memang keegoisan duniawi, kemanusiaan kita ini terkadang memang tidak bisa menerima apa yang terjadi. Misalnya di dalam satu organisasi pekerjaan, kita mengatakan satu ide pemikiran dan teman kita tidak bisa menerimanya, atau sebaliknya, teman kita mengatakan ide pemikiran kita tidak bisa menerimanya, tapi itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan yang lain salah, saya yang benar. Yang lain tidak benar, saya yang paling betul. Tidak bisa. Karena jika demikian maka waspada. Kita berada di dalam jurang perpecahan. Jika sudah demikian penderitaan menanti kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, memanggil kita pada saat ini, untuk masing-masing merendahkan diri. Di ayat 18 itu menjadi kesimpulannya Bapak Ibu. Pemberitaan tentang salib yang walaupun kebodohan bagi orang yang akan binasa, tetapi itulah kekuatan kita. Kenapa kerendahan diri, kerendahan hati di dalam salib itu? Tuhan yang begitu dahsyatnya, Tuhan Allah yang begitu maha kuasa, dia mau mengambil jalan salib itu untuk melihat karya keselamatan, untuk menyatakan karya keselamatan yang dia rancangkan bagi kemanusiaan, bagi orang-orang berdosa. Siapa manusia itu sebenarnya? Harus begitu Allah yang luar biasa mengambil diri dalam rupa manusia, bahkan menderita untuk menebusnya di dalam kayu salib itu. Luar biasa. Begitu kerendahan hati Allah untuk menebus manusia. Itu yang hendak dikatakan Paulus. Aku bukan siapa-siapa, dia katakan. Aku bukan siapa-siapa. Bahkan untuk membaptis saja aku tidak
layak sebenarnya. Aku hanya memberitakan Injil. Jadi jangan oleh karena aku kamu berkonflik. Tapi lihatlah, pandang salib itu, di sana terlihat begitu besarnya kerendahan hati Tuhan mau menjadi manusia dan menebus dosa-dosanya, sehingga kehidupan kekal boleh diwariskan di dalam kehidupan manusia itu, sehingga dunia ini tidak lagi memenjarakan kemanusiaan, tapi Tuhan Allah melalui Yesus Kristus sudah menyediakan kehidupan yang kekal di sorga melalui jalan salib. Begitulah Allah di dalam kerendahan hatinya mau mengambil tempat yang paling hina untuk menebus manusia. Kalau Tuhan saja sudah seperti itu, Ibu Bapak, kalau Tuhan Allah saja sudah mau mengambil tempat yang paling hina, tidak melihat, oh aku Allah, aku Tuhan, aku maha dahsyat, tidak mungkin aku mengambil tempat seperti itu. Tapi dia mau. Tapi dia mau mengambil tempat yang paling hina itu. Apalagi kita, orang berdosa yang penuh dengan kesalahan. Tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah karena kita begitu banyak dosa. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan rohani ini. Bahkan saya sendiri saja tidak mungkin saya mengatakan, oh saya yang paling benar karena saya hamba Tuhan. Oh tidak mungkin. Baiklah kita semuanya di dalam kerendahan hati, memberikan diri kita ini untuk pelayanan kerajaan Allah. Tidak perlu kita mengandalkan diri kita sendiri karena keterbatasan ini sangat rentan terhadap dosa. Bahkan jangan-jangan, bahkan talenta pun, bahkan kemampuan diri pun, bahkan apa yang kita miliki ini pun bisa saja menjatuhkan kita ke dalam kesombongan jika kita tidak di dalam kerendahan hati menggunakannya. Tidak di dalam kerendahan hati bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat yang telah Tuhan terima, itulah telah Tuhan berikan kepada kita, yang kita terima di dalam kehidupan ini. Ini panggilan Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Ini adalah panggilan bagi kita sekaliannya. Semua dimanapun kita berada yang sedang mendengarkan siaran ini, khotbah ini pada saat ini, kita dipanggil pada saat ini, diingatkan kembali untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pandanglah salib itu, di sana kerendahan hati Tuhan terlihat. Dia saja yang penuh dengan kuasa mau merendahkan hatinya, apalagi kita manusia yang penuh dengan dosa. Jika kita memiliki kelebihan dari teman yang lain, itu adalah anugerah. Tapi bukan berarti teman yang lain tidak memiliki kelebihan. Apa yang dimiliki teman kita, apa yang dimiliki saudara kita, itu boleh menyempurnakan kekurangan kita. Apa yang kita miliki, itu boleh menyempurnakan kekurangan teman kita sekaliannya. Hingga jika ketika itu sudah terjadi, kelemahan ditutupi oleh kelebihan, itu menjadi suatu harmonis yang sangat indah. Di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan bertetangga, di dalam kehidupan bernegara, yang paling penting lagi di dalam kehidupan berjemaat. Jangan sampai di mana kita berada berjemaat pada saat ini, entah apapun latar belakang gereja kita pada saat ini, keegoisan kita memecah belah gereja. Sama seperti yang terjadi di Korintus pada saat ini. Tapi bangunlah keharmonisan di dalam jemaat itu melalui talenta-talenta kita masing-masing. Setiap orang bisa menyempurnakan masing-masing talentanya, menyempurnakan pelayanannya masing-masing, kecil ataupun besar, itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Sehingga di sana terlihat kesempurnaan pelayanan kehidupan itu berangkat dari kita masing-masing, naik di keluarga, desa, dan sampai kepada jemaat, hingga akhirnya boleh kita berada dalam negara yang sangat menghargai perbedaan itu sendiri. Hingga akhirnya persatuan itu bukan hal omong kosong, tapi persatuan itu hal yang nyata karena kita bisa mewujudkannya melalui salib Kristus,
melalui pengorbanan Kristus, melalui kasih Kristus yang boleh kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga Allah di dalam kasih-Nya yang besar yang telah Dia curahkan di dalam Kristus Yesus dan penyertaan-Nya melalui Roh Kudus menyertai kita semuanya hingga akhirnya firman itu bukan hanya berada di dalam pendengaran kita, tapi juga diteruskan ke dalam hati sanubari kita yang terdalam, lalu itu boleh terlihat di dalam perbuatan kita masing-masing hingga di dalam roh yang berbuah dimanapun ibu bapak sekarang berada. Semoga selalu dan senantiasa di dalam lindungan oleh Tuhan Allah yang Maha Kasih itu, dan kita senantiasa beroleh kesehatan yang daripadanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpuji Engkau Allah karena Engkau telah memberikan bagi kami sabda-Mu. Engkau telah memberitakan Injil sukacita bagi kami. Pada saat ini kami boleh menerima itu, ajakan panggilan yang mengingatkan kami bahwa tidak ada yang bisa kami tinggikan, tidak ada yang bisa kami andalkan jikalau itu di dalam diri kami sendiri. Entah itu kekuatan kami, entah itu kekayaan kami, entah itu kebolehan talenta kami, tapi semuanya yang Tuhan berikan bagi kami serahkan kembali kepadamu melalui pekerjaan-pekerjaan baik di dalam kehidupan kami. Begitu banyak latar belakang yang berbeda-beda, entah itu petani, entah itu pekerja kantoran, entah itu pekerja seni, entah itu pekerja di bidang pemerintahan. Masing-masing dari kami melengkapi satu dengan yang lainnya. Tidak perlu kami menganggap diri kami lebih benar daripada teman kami yang lain, tapi baiklah kami menganggap bahwa Tuhan bekerja melalui kami, Tuhan memanggil kami melalui pekerjaan kami masing-masing untuk saling melengkapi. Bahwa orang-orang boleh makan makanan yang enak, nasi yang baik oleh karena petani menanam padinya. Oleh karena anak-anak kami beroleh ilmu pengetahuan, oleh karena ada orang-orang yang mau memberikan waktunya, dirinya, mengorbankan dirinya untuk mengajarinya sebagai guru. Begitu selanjutnya ya Tuhan, hingga akhirnya kami beroleh kenyamanan karena kami dijagai, keamanan kami dipastikan oleh orang-orang yang mau memberikan waktunya untuk menjaga keamanan kami. Daripada Tuhan yang memberikan itu kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami boleh masuk di dalam rancangan Tuhan. Kami boleh mengakui, bersyukur bahwa apapun sekarang latar belakang kami, pekerjaan kami, panggilan kami masing-masing yang Tuhan telah tetapkan untuk kami, itu adalah rancangan Tuhan untuk kami. Kami masing-masing adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam kehidupan kami melalui profesi kami masing-masing. Hingga akhirnya perpecahan jauh dari kami, konflik itu bisa kami hindari karena kami tahu bukan karena kuat kami tapi karena Tuhan yang melayakkan kami untuk pekerjaan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami tahu di dalam melakukan pekerjaan itu Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberikan bagi kami kesempatan, Tuhan yang memberikan bagi kami kekuatan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi kami, menjauhkan kami dari bahaya, menjauhkan kami dari sakit penyakit, hingga akhirnya kami boleh melakukan pekerjaan kami setiap harinya di dalam lindungan tangan Tuhan. Kiranya firman-Mu itu Engkau boleh berikan kepada kami dan kami letakkan di dalam hati kami yang paling dalam, hingga itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami boleh berdoa ya Tuhan, bagi kami sekaliannya, Ibu Bapak jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran pada saat ini, biarlah senantiasa di dalam lindungan tangan Tuhan. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, berkati anak cucu mereka, berkati sekaliannya apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan. Pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, jodoh, dan segala sesuatu yang mereka rindukan. Kiranya Tuhan campur tangan untuk memberikan itu tepat
sesuai dengan waktu yang Engkau kehendaki. Karena Engkau yang lebih tahu apa yang kami inginkan ya Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang kami butuhkan, bukan kami sendiri, bukan keegoisan kami, bukan manusiawi kami ini, tapi Tuhan di dalam rancangan yang indah sedang merancangkan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu hanya kepadamu saja kami gantungkan kehidupan kami ini. Hanya kepadamu saja kami serahkan. Karena jikalau bukan Tuhan, kami tidak mampu melangkahkan kaki kami untuk melalui jalan-jalan hidup kami yang penuh dengan misteri ini. Tapi karena Tuhan yang menolong kami menjadi percaya, kami menjadi yakin, dan Tuhan senantiasa memimpin jalan kami di depan, di dalam cahaya ilahi yang daripadamu, sehingga kami beroleh ketenangan, kenyamanan, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami Tuhan yang atur, oleh karena itu kami masuk ke dalam pengaturan Tuhan, supaya tidak ada keegoisan dalam hati kami, tapi kami boleh menyerahkan setiap yang ada dalam diri kami ini dalam rancangan tangan Tuhan, rancangan yang penuh kebaikan, rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kami masing-masing. Terpujilah Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, selalu dan senantiasa kiranya Tuhan beserta dengan kami. Melalui Kristus kami berdoa. Amin.